Hai guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan alopecia areata. Apa sih alopecia areata itu? Alopecia areata merupakan kelainan genetik berupa hilangnya rambut terminal yang tebal dan berpigmen secara progresif sebagai akibat dari sensitivitas terhadap hormon androgen. Alopecia areata dapat terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria, distribusi kerontokan rambut khas terjadi di area vertex dan frontotemporal, sedangkan pada wanita, kerontokan rambut terjadi secara bertahap dan biasanya di daerah ubun-ubun. Berikut adalah tujuan farmakoterapi. Tujuan utama pengobatan alopecia areata yaitu menghambat dan mengubah respon imunologi dengan memodulasi proses peradangan yang terjadi di sekitar folikel rambut. Berikut patofisiologi dari alopecia areata, di mana adanya defek sistem imun akan menstimulasi terbentuknya sistem imun limfosit T dan B yang bersifat autoreaktif yang akan selanjutnya mengalami migrasi melewati tahap anagen, telogen, dan katagen, di mana anagen yaitu fase pertumbuhan merupakan folikel rambut sampai lapisan lemak subkutan, dan telogen atau fase istirahat merupakan terletak lebih di atas yaitu dermis, di mana folikel rambut ini istirahat dengan menyiapkan stem cell sehingga menerima signal pada fase pertumbuhan rambutnya. Dan yang terakhir katagen yaitu fase peralihan atau involusi temporer, merupakan penebalan rambut di sekitar folikel rambut. Nah, adapun klasifikasi dari alopecia areata, yang pertama, kegagalan pertumbuhan rambut. Nah, pada umumnya disebabkan oleh karena displasia ektodermal akibat gangguan genetik. Yang kedua, abnormalitas batang rambut. Dapat terjadi secara kongenital akibat kelainan metabolik atau didapat akibat kerusakan mekanik atau kimia. Yang ketiga, abnormalitas siklus rambut atau jumlah rambut yang lepas meningkat. Dapat menyebabkan efluvium telogen, efluvium anagen, dan alopecia areata. Dan yang keempat, kerusakan folikel rambut dapat disebabkan oleh faktor eksogen, faktor endogen, dan aplasia kutis kongenital. Berikut subjek dan objek dari alopecia areata, di mana subjek meliputi gejala dan tanda, yaitu gejala berupa kebotakan berpola bulat dengan tanda berupa penyakit yang ditandai bercak-bercak, kehilangan rambut secara tiba-tiba, dan awitan akut, di mana objek berupa status dermatologis dan hasil pemeriksaan lab dapat dilihat pada gambar yang tertera. Adapun terapi farmakologi pada alopecia areata yaitu yang pertama kortikosteroid topikal atau intralesional, yang kedua solusion minoxidil 2% atau 5%, yang ketiga antralin steroid dalam preparat sampo atau imunoterapi topikal, yang keempat kombinasi terapi, yang kelima finasteride, dan yang keenam dipensipron. Untuk kasus alopecia areata yang bersifat lebih ekstensif, kortikosteroid oral, agen imunosupresan seperti methotrexate, siklosporin, dan fototerapi. Adapun terapi non-farmakologi yaitu berupa terapi sinar menggunakan low level laser terapi yang dimana dilakukan 2 kali seminggu selama 3-6 bulan, memiliki hasil signifikan dalam mengurangi jumlah rambut velus dan meningkatkan ketebalan rambut. Kemudian alternatif kedua adalah dengan transplantasi rambut, yang dimana merupakan metode pembinaan folikel rambut dari daerah donor ke daerah penerima yang mengalami kebotakan. Algoritma alopecia areata. Pada usia kurang dari 10 tahun, diberikan kortikosteroid topikal kombinasi larutan minoxidil 5% atau antralin jangka pendek. Sedangkan usia lebih dari 10 tahun, jika wilayah kebotakan kurang dari 50%, diberikan ILCS kombinasi minoxidil 5% dan kombinasi kortikosteroid topikal. Jika pertumbuhan rambut kembali baik, maka lanjutkan pengobatan. Dan jika pertumbuhan rambut kembali buruk, maka diberikan larutan antralin jangka pendek kombinasi minoxidil 5%. Jika wilayah kebotakan kulit rambut lebih dari 50%, diberikan monoterapi topikal DPCP atau SAPD.
Jika pertumbuhan rambut kembali bagus, maka lanjutkan sesuai kebutuhan, dan jika pertumbuhan rambut kembali sebagian, ditambahkan ILCS setiap 4 kali seminggu. Dan jika pertumbuhan rambut kembali buruk, kombinasikan larutan minoxidil 5% 2 kali sehari, dan kortikosteroid topikal atau antarlin jangka pendek. Adapun efek samping obat farmakologi dari alopecia areata, obat minoxidil memiliki efek iritasi kulit berupa eritema, rasa tidak nyaman, dan sensasi terbakar. Methotrexate memiliki efek mual, muntah, sakit perut, nafsu makan menurun, pusing, mengantuk, dan rambut rontok. Finasteride memiliki efek penurunan libido, kesulitan orgasme, gangguan ejakulasi, payudara bengkak, dan nyeri saat disentuh. Siklosporin memiliki efek hipertensi dan aritmia. Nah, selanjutnya mari kita lihat interaksi obat terapi farmakologi alopecia areata jika diberikan bersama dengan obat-obat lain. Nah, yang pertama minoxidil. Jika minoxidil dikombinasikan dengan atau diberikan bersama dengan guanetidin, tisanidin, guanadrel, maka akan memberikan efek berupa efek aditif dalam menurunkan tekanan darah, sakit kepala, pusing, pingsan, atau perubahan denyut nadi dan detak jantung. Obat berikutnya yaitu siklosporin. Nah, siklosporin jika diberikan dengan cotrimoxazole dapat memberikan interaksi menambah resiko penolakan organ yang terkait dengan kadar siklosporin rendah, dan jika diberikan bersama atorvastatin dapat meningkatkan kadar atorvastatin dalam darah. Berikutnya ada obat methotrexate yang jika dikombinasikan dengan aspirin dapat meningkatkan efek methotrexate dalam tubuh. Jika dikombinasikan dengan etanercept, adalimumab, infliximab dapat meningkatkan risiko infeksi serius dan berpotensi mengancam jiwa atau nyawa. Dan jika dikombinasikan dengan esomeprazole dan pantoprazole dapat meningkatkan kadar darah dan meningkatkan efek samping methotrexate. Obat kontra untuk ibu hamil. Terapi yang dapat digunakan untuk pasien dengan alopecia areata yaitu yang pertama minoxidil. Obat ini digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi dan pola kerontokan rambut. Yang kedua, finasteride adalah obat yang utamanya digunakan untuk menangani kebotakan rambut. Yang ketiga, methotrexate. Obat ini adalah antagonis asam folat yang umum digunakan sebagai terapi pada berbagai kelainan kulit. Yang keempat, siklosporin. Obat ini digunakan untuk kondisi yang mempengaruhi kulit rambut. Kategori obat untuk minoxidil yaitu C, artinya berakibat buruk pada janin. Finasteride dengan kategori X dapat mengakibatkan teratogenik pada janin. Methotrexate dengan kategori D dapat membahayakan janin, dan obat siklosporin dengan kategori C. Selain efek samping, interaksi obat yang perlu diperhatikan adalah keamanan obat terhadap ginjal dan hati. Adapun obat yang digunakan yaitu pertama siklosporin. Pantau dan hentikan jika dicurigai adanya penyakit oklusi vena pada hati. Kemudian pantau enzim hati dan hentikan terapi pada tanda pertama hepatotoksitas berat. Hepatotoksitas fatal dapat terjadi. Kemudian pantau fungsi ginjal dan hentikan jika kadar kreatinin meningkat atau gagal ginjal. Kemudian obat yang kedua yaitu methotrexate. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal memiliki peningkatan risiko toksisitas. Kemudian dapat menyebabkan hepatotoksisitas yang parah dan berpotensi irreversibel, termasuk fibrosis, sirosis, dan hati yang fatal. Kemudian obat yang terakhir atau obat yang ketiga yaitu finasterida. Hati-hati memantau pasien dengan volume urin sisa yang besar atau aliran urin yang sangat berkurang. Kemudian gunakan hati-hati pada penyakit hati. Sekian materi dari kami tentang alopecia areata, semoga bermanfaat. Terima kasih.